Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khatahu wa ja'ala al-aqida asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyyah miqyasan li a'malihi wal masdarun li ahkamihi amma ba'd. Alhamdulillah, Ivan Filarakullah, kita kembali bertemu di hari Jumat, hari di mana kita mengagendakan program yang luar biasa penting ya, dan ini sangat baik untuk kita ikuti secara rutin dan kontinu karena insya Allah akan banyak sekali nanti faedah ya. Ini program yang full faedah ini ya, insya Allah, bukan program kaleng-kaleng ini ya. Kita berharap demikian sehingga nanti dari pertemuan singkat kita yang rutin di tiap Jumat ini kita bisa mendapatkan banyak hal, khususnya seputar perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi yang Allah jadikan sebagai uswatun hasanah itu. Sejak beliau kecil bisa kita petik inspirasi hingga nanti bagaimana kisah perjalanan hidup beliau saat beliau sudah dewasa, saat mengemban amanah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutupnya para nabi. Dari sekian nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala telah utus hadir ke muka bumi. Nah, ini menuntut kemudian kepada kita untuk mengetahui seperti apa perjalanan hidup beliau tersebut. Tentunya kita butuh mengkaji sirah beliau, dan lewat program ini telah kita fasilitasi itu ya. Program yang memang al-aslu ini disiapkan bagi teman-teman para penghuni asrama Karangmenjangan, asrama UNER. Tapi juga saya pikir ini bagus kalau dibuka umum ya kepada teman-teman di luar asrama untuk turut pula memetik faedah yang saya katakan tadi dari program ini ya. Jadi silakan saja semuanya yang hadir ini ya, menyebarkan informasi ini kepada teman-temannya ya, khususnya kepada anak-anak muda nih, kepada teman-teman mahasiswa, agar mereka mendapatkan materi ini juga ya. Jadi silakan disebar dan antum silakan menjadi agen-agen kebaikan ya. Antum sebarkan informasi seputar kajian ini, kemudian juga nanti yang merespon antum bisa berikan kepada mereka link Zoom untuk bisa bergabung dengan kita ya. Karena forum ini kita selenggarakan online dan offline perpaduan. Bagi yang jauh silakan mengikuti via Zoom, via online by Zoom. Ini teman-teman masih di luar Surabaya kah? Ya, kalau sudah ada yang stay lagi di asrama, jadi nanti kita mengambil studio di sana ya, di asrama. Tapi kelihatannya masih ada di kampung masing-masing ya, di kampung halamannya ini, belum pada balik ke Surabaya ini. Nggak apa-apa ya, bisa tetap terselenggara walaupun via online seperti ini ya. Harap antum tetap menjaga keistiqomahan. Jadi tadi saya katakan silakan menjadi agen-agen kebaikan, kita sebarkan informasi kegiatan ini ya, acara ini kepada teman-teman kita. Dan itu berarti apa? Kita melakukan amalia dakwah ya, dan dakwah ini luar biasa ya, disebut sebagai amalan perkataan ya yang terbaik, seperti di dalam Al-Fusilat ayat 33 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin ya. Jadi di sana ada potongan ayatnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah, kata Allah, yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyuruh ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak ada ya perkataan yang terbaik ya yang bisa mengungguli perkataan yang isinya ajak-ajakan kepada Allah ya, dakwah. Nah, sehingga orang yang lisannya senantiasa mengajak kepada Allah ini, senantiasa berdakwah,
mereka lah pemilik perkataan terbaik. Nah, siapa itu ya dai? Ya. Nah, jadi kan diri-diri kita ini sebagai dai Allah Subhanahu Wa Taala yang punya perkataan terbaik. Ya. Jadi perkataannya bermanfaat, berfaedah, bahkan perkataannya itu membuat dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena dia mengajak manusia agar menuju kepada Robnya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala dengan dakwah. Nah, dan dakwah ini di dalam Islam disamakan ya dengan yang disampaikan secara lisan disamakan dengan yang disampaikan via tulisan. Ya. Jadi antum dengan meng-share informasi kegiatan ini, itu juga bagian dari dakwah. Ya. Dakwah dengan tulisan ya, yang mana dakwah tulisan ini ya, itu sama nilainya dengan dakwah lisan. Ya. Jadi perkataan dan tulisan kita ini dianggap sama. Ya. Nah, sehingga silakan ya manfaatkan media sosialnya untuk menyebarluaskan kebaikan dakwah. Ya. Salah satunya apa? Mempromokan agenda kita ini ya. Mudah-mudahan kegiatan ini semarak partisipannya ya, agar kebaikannya juga tentu lebih tersebar luas. Insya Allah harapan kita begitu ya. Jadi silakan teman-temannya diajak serta ya. Sekalipun ini tadi saya katakan al-asl adalah program untuk para penghuni asrama Karangmenjangan, tapi tidak dibatasi hanya kepada penghuni ya asrama, tapi silakan juga diajak teman-teman antum ya, khususnya yang ada di kampus tadi. Kita berharap demikian. Ya, ini sengaja ya saya ini casingnya ini menampilkan shawl khas Palestina ini ya dengan motif kotak-kotak ini ya. Nah, ini wujud solidaritas meski simbolik ya pada saudara-saudara Muslim kita di Palestina yang hingga hari ini yang masih dalam kebengisan kaum Yahudi Zionis Israel ya. Jadi sejak akhir Ramadan sampai hari ini ya mereka masih tetap dalam kebiadaban tentara Zionis Israel ya, laknatullah alaih. Jadi kita kemudian sebagai Muslim, yang mana Muslim adalah sama saudara satu dengan yang lainnya, kita harus memberikan solidaritas kita ya, tidak sebatas simbolik seperti ini ya, tapi paling tidak dengan apa yang kita tampilkan secara simbolik itu menunjukkan keberpihakan kita bahwa kita mendukung kaum muslimin Palestina dan kita berharap mereka segera keluar dari permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Allah menolong mereka juga kita kaum muslimin secara keseluruhan tergerak untuk membantu mereka ya. Bahkan para pemimpin-pemimpin kita juga kita harapkan semuanya terlibat ya dengan bertindak lebih nyata, lebih real ya, yang sudah pernah menjalin hubungan diplomatik dan membuka hubungan perdagangan segera dihentikan dan tidak berhenti di situ. Pasukan-pasukan yang dimiliki yang ada di barak-barak itu mereka keluarkan, terjun ke Palestina, memerangi Israel, karena dengan itulah nanti kebiadaban Israel bisa dihentikan. Ya. Israel tidak mengenal bahasa diplomasi, ya. Sudah banyak sekali ya hasil-hasil resolusi-resolusi level internasional ya, yang ditelurkan via PBB itu tidak dipatuhi oleh Israel, sehingga Israel tidak mengenal bahasa diplomasi. Ya. Karena mereka menyerang kita, maka mereka hanya mengerti satu bahasa saja, yaitu bahasa perang, dan itu harus kita ladeni. Ya. Bagaimana perlakuan mereka kepada umat Islam Palestina yang memerangi, maka kita pun harus memerangi mereka yang memerangi saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Nah, itu tindakan real, dan itu bisa dilakukan oleh mereka yang punya otoritas yang bisa menggerakkan tentara, yaitu ya para pemimpin. Sehingga seruan kita kepada para pemimpin negeri Muslim ini adalah gunakan otoritas mereka itu, kerahkan pasukan mereka, terjunkan tentara mereka untuk membebaskan Palestina. Ya. Jadi antum jangan kaget ya kenapa kok sekarang casing intifado ini. Ini ya sesekali lah penyegarannya, biar view-nya juga antum saksikan tidak monoton. Baik, untuk pertemuan kali ini bagaimana informasi yang sudah antum dapat?
kita akan mereview atau mengulang dari tema kita di pekan yang lalu ya. Pekan yang lalu itu ya kembali kita aktifasi lagi program Tela Asyiro ini pasca Ramadan. Karena seminggu setelah Ramadan yaitu awal Syawal kita akan dulu ya. Kita diberi kesempatan masing-masing konsentrasi untuk silaturahim kepada sanak famili kita yang ada di desa atau di kampung halaman ya. Dan itu kan juga perintah agama ya, bahkan menjadi parameter keimanan ya. Maka yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia menyambung silaturahim ya. Nah, itu dalil yang mendorong kita agar memelihara hubungan baik di antara sesama famili, ya, sanak famili di antara keluarga dan kerabat. Nah, itu sudah kita tunaikan. Sekarang kita kembali berjibaku dengan kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan yang kebaikan lainnya ya. Karena kita tidak berhenti hanya pada satu macam kebaikan, tapi seluruh kebaikan itu kita lakukan. Ya, termasuk yang meneruskan kembali kajian sirah. Dan luar biasa ya kajian ini kita sudah mulai di penghujung Sya'ban, kemudian kita intensifkan di Ramadan dan kita tetap lanjutkan di Syawal. Ini sudah pertemuan kedua kita di bulan Syawal ya. Dan pada kesempatan kali ini kita mengulang dari apa yang sudah disampaikan di pekan yang kemarin karena pekan kemarin banyak yang merasa ketinggalan ya pembahasan ini. Karena begitu bergabung dengan Zoom-nya sudah berakhir ya. Memang kemarin ya kita lebih awal akhirkan, kemarin ya masih sehubungan dengan dress code yang saya tampilkan ini ya. Kita kemarin dalam kegiatan untuk support Muslim Palestina. Jadi persiapan ke situ butuh di prepare lebih awal, maka kemudian juga berdampak kepada forum kajian sirah kita di pekan lalu yang kita akhiri juga lebih awal ya. Gak apa-apa, nanti kita ulang lagi untuk pembahasannya di pertemuan kita kali ini ya. Dan saya pikir mumpung kita masih ada di bulan Syawal juga ya, silakan dimanfaatkan. Kalau antum perhatikan bulan ya, bulan sekarang kan purnama ini. Ya, walaupun kemarin sempat ketutup ya, ketutup karena gerhana bulan. Tapi bentuknya purnama ini penanda bahwa kita ada di tengah-tengah lah, di tengah-tengah bulan Syawal. Artinya apa? Ya setengah bulanan lagi bulan Syawal sudah selesai ya. Nah, manfaatkan sisa bulan Syawal yang masih ada ini bagi yang belum berpuasa sunnah 6 hari ya. Jangan sampai kemudian ditunda terus sehingga nanti malah hari yang tersisa tidak cukup 6 lagi. Sehingga antum tidak bisa menunaikan ibadah siam 6 hari ya, puasa 6 hari. Sehingga itu sama saja kehilangan pahala besar ya. Gitu. Karena puasa 6 hari di bulan Ramadan ini bila ditambahkan dengan puasa sebulan di bulan Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal ditambah puasa sebulan Ramadan yang lalu, jumlahnya adalah sebagaimana berpuasa setahun ya. Luar biasa ini. Cukup dengan tambahan 6 hari saja ya, maka nilainya seperti berpuasa 12 bulan ya. Ini luar biasa ini yang bisa kita dapatkan ya sebagai umat Islam. Memang umur kita tidak sampai sekian ratus tahun, tapi dengan dengan peluang pahala yang besar ya yang disediakan oleh Allah ini kepada kita umat Islam, kita bisa mengejar nilai pahala itu tanpa harus hidup tidak seperti umat-umat terdahulu. Mereka umurnya panjang sehingga kesempatan beramal soleh itu tentu ya lebih banyak. Nah, kita yang umurnya ini lebih pendek, durasi hidup kita terbatas, tapi jangan khawatir, kita tetap bisa mengumpulkan pahala yang banyak kalau kita mau ya, kalau kita mau memanfaatkan peluang-peluang pahala besar yang Allah sediakan. Nah, salah satunya puasa 6 hari di bulan Syawal ini ya. Nah, di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan kasyami dahri, sebagaimana berpuasa setahun penuh ya. Nah, jadi 1 bulan Ramadan, 6 hari Syawal sama dengan setahun penuh.
Ini apa namanya? Kenapa bisa setahun penuh itu? Ya, itu sudah ada dalam penjelasan ulama seperti Imam An-Nawawi belum menjelaskan dari sisi pahala sebenarnya. Ya. Memang kalau dari hitungan jumlah hari yang tidak cukup ya. Sebulan tambah 6 masa sama dengan 12 bulan. Itu cara perhitungan matematika yang tidak cukup itu. Ya. Tapi kalau dari perhitungan pahalanya cukup. Ya. Karena dalam Islam kan kebaikan itu nanti dikali 10. Ya. Jadi 1 bulan Ramadan dikali 10 berarti apa? Berarti apa namanya? Ada 10 bulan ya. Itu. Nilainya 10 bulan. Nah, kemudian 6 hari Syawal ya. Itu dikali 10 ya, jadi 60. 60 itu 2 bulan. 10 tambah 10 bulan ditambah 2 bulan, ya 12 bulan ya. Nah, itu kalau kita ingin matematika kan berdasarkan jumlah pahala ya. Jadi jangan sampai dilewatkan ini ya. Ini saya ingatkan kepada antum mumpung kita masih ada waktu yang cukup tersisa di bulan Syawal ini. Manfaatkan ya, manfaatkan. Yang belum berpuasa segera berpuasa ya. Kalau kemarin sebulan kuat, harusnya dengan 6 hari ya mampulah ya. Tinggal bagaimana tekadnya ini ya, tekadnya dikuatkan untuk menjalani puasa lagi dengan jumlah 6 hari. Ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengulang dari yang lalu ya. Jadi tema kita adalah seputar masa kecil Nabi Muhammad SAW dalam asuhan ibunda, kakek dan paman. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini memang anak yatim ya. Beliau sejak 2 bulan di dalam kandungan, beliau sudah tidak punya ayah. Ayah beliau meninggal. Ya. Kejadiannya itu saat ayah beliau bersama rombongan pedagang dari Mekah berangkat berdagang ke Syam, ke negeri Syam. Ya. Nah, Syam itu meliputi Palestina, ya, Yordan, ya. Nah, dulu namanya Syam. Itu ayahnya berangkat ke sana bersama rombongan pedagang Mekah yang lain. Dan itu ayahnya berangkat atas permintaan atau perintah dari kakek Nabi ya, Abdul Muthalib. Berangkat beliau ya, dan waktu perjalanan pulang ke Mekah ya, itu kalau kita lihat pada peta ya, itu arah utara kan, dari Mekah menuju ke Syam itu arah utara dan melewati Madinah. Nah, waktu pulang ke Mekah tentu harus melewati Madinah lagi ya, karena Madinah ada di antara Mekah dan Syam. Nah, pulang, dan sewaktu pulang itu ya, ayah Nabi meninggal ya. Ayah Nabi meninggal, kemudian ayah Nabi ini Abdullah dimakamkan di Madinah ya, di samping makam paman-pamannya dari Bani Adi bin Najjar. Jadi dimakamkan di situ ya. Nah, saat itu Nabi kurang lebih masih dalam kandungan dengan usia 2 bulan kandungan ya. Jadi saat beliau belum lahir, beliau sudah tidak punya ayah, sehingga praktis saat lahir ya tidak pernah bertemu ayahnya sama sekali ya. Nabi itu menjadi yatim sejak masih dalam kandungan. Nah, kemudian tentu Nabi nanti akan menjalani masa kecilnya tanpa pengasuhan seorang ayah ya. Tapi Nabi tetap mendapat limpahan curahan kasih sayang dari keluarganya yang lainnya, karena ibunya masih ada, kakeknya masih ada, paman-pamannya juga masih ada ya. Nah, kemudian Nabi diasuh oleh ibunya. Ini kejadiannya setelah tuntas Nabi diasuh di perkampungan Bani Sa'ad ya. Ya, karena menurut tradisi masyarakat Mekah, anak-anak mereka itu dititipkan ke perempuan-perempuan Bani Sa'ad untuk disusukan di perkampungan Bani Sa'ad. Nah, Nabi diasuh di sana ya, dengan durasi yang lebih dari seharusnya. Seharusnya kan kalau menghitung masa penyusuan ya 2 tahun saja, kemudian harus kembali lagi tinggal bersama keluarga. Tapi karena banyak keberkahan yang melimpah didapatkan oleh Halimah, ya, ibu susuan Nabi, itu kemudian Halimah minta kepada Aminah, ibu Nabi, agar ditambah lagi masa kebersamaan Nabi dengan mereka agar masih tetap bisa mengasuh Nabi. Ya. Dengan juga pertimbangan agar Nabi
terhindar dari penyakit menular di Mekah ya. Ya, sehingga keberkahan diperpanjang lagi ya, Allah berikan kepada keluarga Halimah. Hingga kemudian tiba kasus atau peristiwa pembedahan dada Nabi yang kemudian Halimah khawatir kalau ada apa-apa yang terjadi menimpa Nabi, hal-hal yang buruk, dan itu menjadi tanggung jawab mereka karena Nabi tinggal bersama mereka. Kemudian Nabi dikembalikan ke ibundanya di Mekah ya. Jadi setelah itu Nabi dalam pengasuhan Aminah ibundanya ya. Jadi setelah kurang lebih 4 tahun tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Nabi ya sekitar umur 4 tahun berarti. Itu kemudian diasuh kembali oleh ibu kandungnya Aminah binti Wahab ya. Nah, di dalam pengasuhan ibunya ya Nabi mendapat ya, kasih sayang seorang ibu ya, perhatian seorang ibu, penjagaan seorang ibu ya. Hingga kemudian Nabi berusia 6 tahun ya. Jadi di usia itu ibunya meninggal ya. Sehingga lengkap sudah Nabi menjadi yatim piatu. Yang sebelumnya yatim karena tidak punya ayah, kemudian dengan wafat ibundanya Nabi menjadi yatim piatu ya. Kejadiannya saat rombongan Nabi, ibunya, kemudian kakeknya Abdul Muthalib dan hamba sahaya milik ayahnya ya, yang bernama Ummu Aiman, ini seorang berkebangsaan Ethiopia, Habasyah. Ya. Itu mereka berangkat dari Mekah untuk berziarah ke Madinah. Yang menziarahi makam ayah Nabi dan makam paman-paman dari kakek Nabi ya. Dari Bani Adi bin Najjar tadi itu. Mereka berziarah dan tinggal sebulan di Madinah ya. Ummu Aiman juga turut berangkat. Ummu Aiman ini hamba saya milik ayah Nabi yang saat itu turut ikut untuk menjaga Aminah ya. Nah, Ummu Aiman ini nanti masuk Islam ya setelah Nabi Muhammad dilantik sebagai Rasul Allah, mendakwakan Islam. Ummu Aiman juga termasuk dari kalangan wanita yang masuk Islam ya. Dan turut berhijrah pula saat ada perintah hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Ummu Aiman juga ikut berangkat hijrah ke Madinah dan tetap dalam keistiqomahan iman dan Islam sampai Nabi wafat pun dia masih berislam ya. Dan kemudian kurang lebih 5 atau 6 bulan setelah Nabi wafat, Ummu Aiman juga wafat ya. Nah, ini pengasuh Nabi ini ya, budak milik ayahnya Abdullah. Tapi setelah berislam tentu ya dimerdekakan Ummu Aiman ini. Nah, itu mereka berangkat rombongan terdiri dari Aminah, Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, dan Ummu Aiman ya. Nah, setelah sebulanan di Madinah, mereka kembali ke Mekah. Namun dalam perjalanan pulang, Aminah terkena penyakit ya, sakit keras Aminah ini dan meninggal di daerah atau kawasan yang bernama Abwa, dan di sanalah kemudian Aminah dimakamkan. Sehingga rombongan yang 4 orang tadi ya kemudian kembalinya tinggal 3 ya. Aminah sudah tidak kembali ke Mekah karena wafat di perjalanan di kawasan yang bernama Abwa yang terletak antara Madinah dan Mekah, dan dimakamkan di situ. Sehingga di saat itu ya, atau di usia Nabi 6 tahun, telah sempurna menjadi yatim piatu. Ayahnya meninggal, ibunya juga meninggal. Dengan kondisi ini ya, kemudian Nabi itu mendapat limpahan curahan kasih sayang yang sangat besar dari keluarganya di Mekah ya, khususnya dari kakeknya Abdul Muthalib. Nabi menjadi pusat perhatian, limpahan curahan kasih sayang ya, dengan kondisi beliau yang yatim piatu. Bahkan tidak cuma menjadi perhatian dari kalangan keluarga di Mekah, tapi juga bagi masyarakat Mekah ya. Ya, karena dengan kondisi beliau yang seperti itu ya, kondisi sosial yang yatim piatu ini, ya tentu nanti menjadi sorotan masyarakat Mekah, bahkan menjadi perbincangan masyarakat Mekah bahwa ada sosok anak yatim piatu di tengah-tengah mereka Nabi Muhammad SAW ya. Nah, jadi memang ini kalau kita lihat sekilas ini berita duka tentunya ya. Ini kondisi yang menyedihkan. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, ini prakondisi sebenarnya, prakondisi dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW menjadi sorotan publik gitu, sejak kecil ya. Jadi sorotan publik.
Karena dengan kondisi beliau yatim piatu tentu akan menjadi perhatian banyak orang, ya, keluarga dan masyarakat sekitar. Gitu. Ya. Nah, kemudian beliau diasuh oleh kakeknya di usia 6 tahun. Ya. Diasuh kakeknya. Dan dalam pengawasan kakeknya tadi saya katakan dapat limpahan curahan kasih sayang, mendapat penghormatan, ya, dimuliakan Nabi Muhammad ini. Ya. Karena kondisinya yatim piatu itu. Ya. Di samping memang Abdullah ini ya anak kesayangan lah, anak kesayangan Abdul Muthalib yang sudah meninggal, dan anak kesayangan ini meninggalkan cucu, ya, yang tentu akan menjadi cucu kesayangan pula. Nah, jadi seperti itu. Dan perlu antum ketahui Abdul Muthalib ini, ya, punya tempat khusus, ya, semacam tempat duduk, ya, yang dihamparkan di bawah Ka'bah. Dia punya tilam, ya, dan dia duduk di situ, dan selain Abdul Muthalib tidak boleh duduk, ya. Anak-anaknya sendiri pun tidak boleh, dilarang, tidak boleh. Ini tempat khusus Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy. Nah, Abdul Muthalib kalau duduk di situ, ya, anak-anaknya di sekitar, ya, tidak ikut duduk di atas tilam, tapi di sekitar tilam itu dihamparkan, ya, di bawah Ka'bah itu tadi. Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, ya, usia 6 tahunan itu datang ke tilam itu dan ikut duduk di situ. Ya. Paman-pamannya mencegah, ya. Nabi ditarik, nggak boleh, gitu. Karena ini tempat khusus hanya bagi Abdul Muthalib. Nah, tapi kemudian Abdul Muthalib membiarkan, ya, membiarkan Nabi untuk duduk di situ. Bahkan diajak duduk bareng di situ Nabi, dan punggungnya dielus, ya, dengan penuh rasa kasih sayang. Ya. Dan Abdul Muthalib menyampaikan Nabi Muhammad ini calon orang besar, calon pemimpin, ya. Karena tempat itu kan tempat pemimpin Quraisy, ya. Nabi dibolehkan, ya, karena kata Abdul Muthalib cucunya ini calon pemimpin, jadi tidak apa-apa, tidak dilarang untuk menempati tilam yang menjadi kekhususan bagi Abdul Muthalib. Ya. Tidak cuma itu, Abdul Muthalib juga punya ranjang pribadi, ya, yang tidak boleh ditempati siapapun. Tapi kalau Nabi ke situ boleh. Nah, jadi apa namanya? Ini menjadi isyarat-isyarat sejak Nabi kecil bahwa beliau ini bakal menjadi pemimpin, ya, orang yang akan diserahkan amanah kendali kepemimpinan dan tentu ya kenabian. Ya. Dan itu sejak kecil sudah diberikan isyarat-isyaratnya agar masyarakat mengetahui sejak dini, ya. Dan itu menjadi bekal saat di masa depan beliau nanti, ya, bahwa beliau adalah pemimpin umat. Ya. Nah, ini kita bisa kemudian baca, ya, bahwa ternyata kondisi yatim piatu Nabi ini punya makna politis. Nabi ternyata sudah diintroduksi sejak awal, sudah diperkenalkan sejak awal sebagai calon pemimpin. Apalagi dengan tindakan Abdul Muthalib itu, ya, yang membiarkan Nabi menempati tilam yang khusus bagi pemimpin Quraisy, yaitu beliau sendiri, ya, yang anak-anaknya sendiri pun dilarang gitu. Tapi Nabi yang masih kecil itu boleh menempati, bahkan diajak duduk bersama dengan Abdul Muthalib. Dan kondisi itu yang firaqullah juga disaksikan oleh pembesar-pembesar Arab, ya, saat mereka ada hajat dengan Abdul Muthalib, mereka datang ke Ka'bah, mereka melihat, ya, Abdul Muthalib bersama Nabi di atas tilam. Nah, tentu ini akhirnya menjadi perbincangan. Nabi yang masih kecil menjadi perbincangan oleh pembesar-pembesar Arab, ya, oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ya, bahwa Abdul Muthalib di tempat khususnya itu bersama seorang anak, ya, bersama cucunya, ya. Sementara ini tempat spesial bagi pemimpin, gitu. Nah, sehingga tersiarlah nama Nabi Muhammad ini, ya, di kalangan pembesar-pembesar Arab, ya, di kalangan pembesar-pembesar Quraisy, ya. Jadi ada anak kecil yang boleh menempati tempat pemimpin mereka, ya. Nah, jadi ini prakondisi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan isyarat nubuah dan kepemimpinan kelak yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu, ya. Tapi masa beliau bersama Abdul Muthalib tidak lama, ya, 2 tahun dalam pengasuhan Abdul Muthalib, kakeknya meninggal. Sehingga kemudian Nabi pindah pengasuhan, Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib di rumah Abu Thalib, ya. Beralih pengasuhan. Nabi pindah rumah, ya, diasuh di rumahnya Abu Thalib. Saat itu usia Nabi 8 tahun. Ya. Jadi durasi hidup bersama
kakek, dalam pengasuhan kakek 2 tahun. Kemudian beralih ke pengasuhan paman Abu Thalib. Nah, Abu Thalib juga sangat mengistimewakan Nabi, menghormati Nabi, memuliakan Nabi, bahkan melebihi anak-anak kandungnya sendiri ya. Abu Thalib ini hartanya tidak banyak ya, anaknya banyak ya, sehingga di masa Nabi tinggal bersama Abu Thalib ini kita bisa mempelajari terkait ini ya, sikap qanaah, menjalani hidup dalam kondisi kekurangan ya. Sampai-sampai dikisahkan satu makanan dibagi rame-rame ya waktu itu. Nah, ini apa namanya? Pelajaran berharga buat kita, menyiapkan mental ya dalam kondisi sulit sekalipun kita harus bisa qanaah ya dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan insya Allah itu cukup ya. Cukup selama kita qanaah cukup. Itu yang kita pelajari dari masa hidup Nabi bersama pamannya Abu Thalib ya. Makanya nanti kan Nabi setelah dewasa itu membalas jasa Abu Thalib. Bahkan sejak kecil Nabi sudah menggembala gitu ya, membalas jasa Abu Thalib yang mengasuh beliau dalam kondisi serba kurang. Ya. Sebenarnya Nabi ini sempat ya diminta oleh Abu Lahab untuk diasuh Abu Lahab. Abu Lahab minta langsung kepada Abdul Muthalib, tapi Abdul Muthalib lebih mempercayakan pengasuhan Nabi itu kepada Abu Thalib ketimbang Abu Lahab. Sekalipun Abu Lahab berlimpah harta. Nah, karena Abdul Muthalib melihat siapa yang lebih menyayangi, ya, bukan yang lebih kaya. Ya. Dan pilihannya tepat ya, menyerahkan pengasuhan Nabi kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya. Nabi di sana dihormati, dimuliakan, disayangi lebih dari anak kandung sendiri. Ya. Sekalipun Abu Thalib ini nanti tidak menerima dakwah Islam, ya. Meninggal dalam kondisi kekafiran. Ya. Tapi apa namanya? Berbeda dengan Abu Lahab yang memusuhi, Abu Thalib malah melindungi Nabi dan aktivitas dakwahnya. Nah itu ya, jadi yang bisa kita petik ya dari kisah masa kecil Nabi dalam pengasuhan 3 orang keluarganya tadi ya, ibu, kakek, dan paman. Nah, ternyata ada pesan politik ya, yang Allah introduksi sejak awal, sejak Nabi masih kecil, bahwa beliau SAW ini adalah pemimpin, dan dijadikanlah beliau ini pusat perhatian dengan kondisi keyatimannya ya, yatim piatunya ya, termasuk itu tadi ditempatkannya Nabi di tempat khusus yang hanya boleh ditempati oleh Abdul Muthalib ya. Bahkan di masa Nabi dalam pengasuhan Abu Thalib juga pernah ada seorang peramal yang datang ke Mekah itu, dan dia meramal anak-anak yang ada di Mekah, termasuk Nabi juga ikut diramal. Itu dia takjub ya. Dia mendapati Nabi ini berbeda dengan anak-anak yang lain. Nabi membawa isyarat kepemimpinan ya di dalam ramalan yang dia lakukan itu ya. Ini orang besar ini. Ini bukan anak-anak biasa bagaimana anak-anak yang lain. Ini calon orang besar ke depan ya. Nah, jadi itu ada isyarat-isyarat kepemimpinan ya yang sudah Allah perkenalkan di awal, dan ini menjadi bekal masa depan Nabi saat mendapatkan kendali kepemimpinan itu ya, di saat beliau berusia 40 tahun. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya itu ya. Namun yang perlu ketahui bahwa sudah ada prakondisi sejak awal yang Allah siapkan ya. Ada skenario untuk memunculkan Nabi di tengah masyarakat agar nanti ini mendukung untuk proses ke depan di saat Nabi sudah siap menjadi pemimpin mereka ya. Jadi diperkenalkan sejak awal, dijadikan pusat perhatian. Ya. Bahkan dengan kondisi kisah hidup yang menyedihkan ya, dan menjadi yatim dan menjadi kemudian yatim piatu. Nah itu ya. Nah termasuk juga yang bisa kita pelajari adalah sikap qanaah. Ya. Harus kita ini merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya. Kita memang diperintahkan ikhtiar. Ya. Di situ saja yang kita upayakan. Adapun hasil banyak kecilnya ya kita qanaah, kita terima ya. Apa yang Allah rezekikan sekalipun barangkali kecil ya secara kuantitas. Tapi kita qanaah, kita syukuri ya. Jangan kita ini mudah silau dengan harta yang melimpah tapi diperoleh dari cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat ya. Misalnya mereka yang korupsi ya, mereka yang suap menyuap ya. Tetap saja jalani pekerjaan yang halal ya, dengan dengan senang hati ya, sekalipun hasilnya kecil ya.
dan qanaah dengan hasil yang didapatkan, insya Allah itu berkah ya. Dan insya Allah itu nanti yang menyelamatkan kita di akhirat. Ketimbang punya banyak harta tapi diperoleh dari jalan yang Allah haramkan. Ya. Saya jadi ingat pernah ada buku ya yang mengulas seputar pekerjaan-pekerjaan yang justru malah itu menjadi wasilah kita dimasukkan ke dalam neraka ya. Jadi jangan silau dengan pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya mentereng, gajinya besar ya, tapi ternyata lewat pekerjaan itulah nanti kita dijerumuskan ke dalam azab neraka ya. Misalnya apa, kerja menjadi apa, pegawai bank ya yang bersinggungan dengan aktivitas riba ya. Nah, saya dulu punya teman waktu masih di Makassar itu ya pejuang dakwah juga gitu, tapi kemudian kelihatannya memang dia pengen hidup nyaman ya. Akhirnya dakwahnya tidak diteruskan, dia berhenti dakwah dan dia kerja di bank ya. Gitu. Ya, malah alam sekarang gimana sekarang kehidupannya. Belajar cara materi mungkin dia semakin banyak ya, semakin sukses. Tapi itu sebenarnya menjadi istidraj ya. Menjadi azab ya bagi dia nanti. Di dunia lebih-lebih di akhirat. Oke, itu yang bisa kita kemudian ambil ya dari fragmen ini, fragmen kisah masa kecil Nabi dalam asuhan ibu, kakek, dan paman. Silakan barangkali kalau ada antum yang mau memperkaya ulasan ini ya, ada hal mungkin yang luput, antum silakan tambahkan, atau ada hal yang antum merasa butuh kita kembangkan dalam diskusi, ya monggo, persilakan. Ya, secara lisan juga boleh, secara tulisan juga monggo ya. Kalau sinyalnya bagus, secara lisan aja ya. Nah, ini kayaknya ada di kolom chat, saya buka dulu. Ya, ini ada yang beri masukan ya, kameranya kurang simetris. Ya. Nah, ini Yusuf ini tentang pembelahan dada Nabi ya. Bertanya tentang kejadian itu ya. Kejadiannya dalam mimpi atau dalam kenyataan. Nah, oke ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan Nabi itu dalam pengasuhan Halimah di perkampungan Bani Sa'ad, di durasi tambahan pengasuhan itu ya, setelah Halimah melobi Aminah agar Nabi tidak segera langsung dipulangkan setelah durasi pengasuhan yang pertama tuntas. Kemudian Aminah menyetujui ya dengan argumen agar Nabi nanti terhindar dari penyakit menular di Mekah ya. Tapi ini juga tentu membawa konsekuensi ya. Keberkahan yang dirasakan oleh keluarga Halimah tidak terputus tapi berlanjut ya, dengan memperpanjang masa pengasuhan Nabi di tengah keluarga mereka ya. Aminah menyetujui, ya, kemudian Nabi tinggal lagi bersama keluarga Halimah. Nah, suatu ketika saat Nabi kecil ini sedang bermain-main bersama teman-teman sepermainannya ya, sesama anak-anak kecil ya, termasuk juga ikut bermain di situ adalah saudara sepersusuannya yang bernama Abdullah bin Haris itu ya, anak dari Halimah yang umurnya ya sebaya dengan Nabi. Mereka bermain-main, kemudian anak-anak ini kabur lari ya, karena mereka menemukan kondisi yang cukup membuat kaget, karena ada datang dua orang laki-laki yang kemudian membaringkan Nabi dan membelah dada Nabi. Ya. Sebenarnya itu kan bukan manusia ya, itu adalah malaikat, malaikat Mikail dan malaikat Jibril. Ya. Mereka membawa air zam-zam yang itu dipegang oleh Mikail dan Jibril yang melakukan pembedahan. Ya. Mereka membersihkan dada Nabi ya dari potensi nanti ditempati oleh setan. Jadi dibersihkan, peluang Nabi nanti bisa digoda setan itu dihilangkan sejak awal, sejak Nabi masih kecil itu. Ini anak-anak ini berlari ya mencari Halimah dan mereka berteriak-teriak kalau Nabi itu dibunuh orang gitu ya. Halimah dan suaminya ini menjadi kaget juga ini ya. Hal buruk apa gerangan yang menimpa Nabi Muhammad ini, karena harus mereka pertanggungjawabkan, ada dalam pengasuhan mereka. Kemudian setelah itu
tidak lama Nabi datang, ya. Tapi sudah kondisi pucat dia wajahnya, seolah-olah habis mengalami suatu kejadian yang menyeramkan, ya, pulang dalam kondisi pucat, tapi tidak berdarah-darah, ya, dalam kondisi pucat, seperti semula, ya, tidak ada kejadian apa, tapi mimik yang ditampilkan, ya, gestur yang ditampilkan berbeda, ya, kelihatan pucat Nabi ini. Nah, ternyata Nabi barusan tadi dibelah dadanya. Nah, dari kisah ini, ya, kita melihat bahwa kejadian ini tidak terjadi dalam mimpi, ya, tapi real terjadi, ya, real terjadi. Buktinya disaksikan oleh anak-anak kecil yang berlari itu, ya, yang ketakutan itu. Ya. Dan kemudian Nabi setelah kejadian pembedahan itu pulang menemui Halimah itu dalam kondisi pucat, ya. Jadi tidak dalam mimpi itu, ya, itu nyata, itu real terjadi. Dan kalau kita melihat penuturan dari Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik ini mengatakan bahwa Nabi itu punya bekas jahitan di dada. Jadi ini semakin menegaskan bahwa kejadian pembedahan dada Nabi ini terjadi real, ya, tidak terjadi real di alam nyata, ya, bukan di dalam mimpi, ya, bukan Nabi mengalaminya di dalam mimpi, tapi benar-benar itu terjadi, ya. Buktinya secara fisik pada dada Nabi ada bekas jahitan, sebagaimana dituturkan oleh Anas bin Malik. Nah itu, ya, jadi itu real, ya. Itu benar-benar real terjadi, ya, begitu, Ahli Yusuf. Ya ini, ya. Ada lagi nih yang meramaikan kolom chat Zoom ini dari Ibnu ini. Ibnu ini dia mengklaim dirinya praktisi cangkruan ini, ya, karena suka ngopi dia kayaknya. Yang disampaikan ada dua ini, ya. Yang pertama, ada tokoh Nasrani yang mengatakan Rasulullah adalah pemimpin alam. Ya, artinya apa yang beliau sampaikan tidak terbatas untuk manusia, tapi juga untuk makhluk di alam semesta. Ya, oke, ya, saya merespon yang pertama ini dulu, ya. Ya, jadi memang ada informasi dari pemuka Nasrani, ya, atau tokoh-tokoh Nasrani tentang isyarat kepemimpinan yang mereka saksikan, bahkan isyarat nubuah, ya, yang mereka saksikan dari pribadi Nabi, ya. Yang pertama adalah Buhiro, ya. Yang kedua adalah pamannya Khadijah, ya. Ini sesama Nasrani mereka ini. Pembahasannya memang belum sekarang, ya. Setelah pembahasan ini nanti akan kita bahas perjalanan Nabi ke Syam di usia 12 tahun berdagang bersama Abu Thalib. Kemudian bertemu pendeta Nasrani itu yang mengabarkan isyarat nubuah yang ada pada diri Nabi, ya. Nanti insya Allah akan kita detailkan lagi, ya, di pertemuan berikutnya. Tapi tidak apa-apa, ini sudah disampaikan, saya respon. Jadi respon kepemimpinan atau nubuah yang juga ditangkap sinyalnya oleh pemuka Nasrani. Jadi mereka menemukan itu pada diri Nabi karena mereka membaca Injil, ya. Dan di dalam Injil mereka dikabarkan isyarat nubuah, gitu. Nah, kalau dikatakan Nabi adalah pemimpin sekalian alam, benar, ya. Gitu. Karena Nabi ini nanti menyebarkan rahmat itu kepada alam, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Nabi Muhammad itu diutus tidak lain untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, ya. Jadi kebaikan yang Nabi nanti pancarkan ini tidak hanya meliputi umat Islam, tapi juga kepada umat di luar Islam, kepada tumbuhan, kepada hewan, ya. Gitu. Sampai-sampai ada penjelasan, ya, bahwa dengan diutusnya Nabi ini azab itu tidak diturunkan sedahsyat sebagaimana umat-umat sebelum Nabi, ya. Karena rahmatnya Nabi ini, ya, gitu. Rahmatnya Nabi atas sekalian alam ini. Kalau kita lihat, ya, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, ya, umat Nabi Nuh dibinasakan dengan azab air bah yang
yang apa namanya luar biasa itu, permukaan bumi jadi kayak lautan semua ya, dengan banjir yang begitu besar. Ya, begitu pula umat nabi-nabi yang lain ya. Tapi pernah enggak lihat umat Nabi Muhammad ya, hingga hari ini mendapatkan azab yang dahsyat? Ya tidak kan? Nah ini berkat kerahmatan yang dibawa atau yang ditebarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ini salah satu penjelasan seperti itu ya. Nah, karena rahmatnya Nabi ini kemudian umat beliau ya, sekalipun durhakanya luar biasa, tidak karu-karuan ya, tapi Allah tidak mengazab dengan azab yang dahsyat. Ya. Gitu. Karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW ya, yang menjadi rahmatan lil alamin itu. Nah itu ya. Juga apa namanya, Nabi Muhammad ini ya bukan hanya Nabi bagi manusia, tapi juga bagi kalangan bangsa jin. Ya. Bangsa jin juga oleh Nabi Muhammad SAW ini juga diajarkan risalah Islam. Ya. Di antara mereka ada yang beriman, ada yang kufur. Ya. Jadi tidak terbatas ini. Apa Nabi Muhammad ini hanya menjadi panutan atau ikutan umat Islam saja atau manusia saja, bahkan menyebarkan kerahmatan juga kepada sekalian alam, dan jin itu pula belajar Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti ya dikembalikan kepada mereka, ada jin yang mukmin, ada jin yang kufur, ya. Jin kafir. Sama seperti manusia kan, ada yang beriman, ada yang kafir, begitu. Oke, begitu saya pikir untuk respon yang pertama dari yang disampaikan Ahi Ibnu ini. Nah, ini tentang masalah fikih sebenarnya ya, yang kedua ini. Gaji dari bank dikeluarkan 25%, hartanya jadi suci. Ya, di dalam Islam kan ada zakat mal ya. Bedanya kalau zakat fitrah itu mensucikan diri, kalau zakat mal itu mensucikan harta. Ya. Apakah dengan mengeluarkan zakat atau dalam hal ini zakat mal, kemudian harta haram kita ya, yang kita peroleh dari misalnya pekerjaan yang haram, ya, bersinggungan dengan riba, itu menjadi bisa bersih harta kita. Nah, ini nanti kita butuh pendetilan fikih ya. Namun begini, semestinya kalau kita sudah tahu bahwa pekerjaan kita ini pekerjaan yang tidak Allah ridhoi ya, penghasilan yang kita dapatkan itu dengan jalan yang haram, ya kita berhenti dari pekerjaan itu, bukan terus kita lanjutkan, nanti kan gampang kita bersihkan dengan zakat. Ini namanya kita mempermainkan agama. Gitu. Semestinya yang kita bersihkan dari harta kita ini adalah harta-harta haram yang tidak sengaja kita dapatkan. Ya. Bukan dengan menyengaja mencari harta haram, lantas kita berpikir simpel, ya sudah nanti kan bisa saya bersihkan pakai zakat. Itu sama saja kita mempermainkan agama. Tidak boleh begitu ya. Jadi harusnya kita ini dalam sikap itu memilih pekerjaan yang halal, ya, istiqomah dengan memperoleh harta dengan jalan yang halal tersebut. Adapun kalau tidak sengaja, ya, di tengah kita berupaya mencari rezeki yang halal, kemudian nyerempet ada harta-harta yang haram, bercampur dengan harta yang halal yang kita miliki, mudah-mudahan dengan zakat mal yang kita keluarkan, kotoran-kotoran harta haram itu bisa disucikan oleh Allah, bisa dibersihkan. Jadi begitu mestinya ya, bukan menyengaja berkecimpung di dalam pekerjaan yang haram, lantas dengan entengnya kita beranggapan ya sudah nanti saya keluarkan zakat aja, nanti bersih lagi ya. Setelah itu maksiat lagi, tidak boleh begitu ya. Nah, tapi sejak awal memang sudah memilih pekerjaan yang Allah halalkan. Ya. Jadi begitu ya, jadi begitu. Dalam penyikapannya begitu. Adapun tentang zakat mal yang membersihkan harta itu juga benar ya, benar. Ya. Dengan zakat mal, harta-harta kita yang syubhat, yang haram, yang bercampur dengan harta yang halal itu bisa dibersihkan. Ya. Tapi jangan sampai malah kita menyengaja mencari harta yang kotor sekalian, gitu. Nggak boleh begitu. Ya. Oke, itu yang bisa saya respon dari dua hal yang disampaikan oleh Ahi Ibnu ini ya.
Silakan kalau ada feedback dari antum, monggo. Namun itu masalah fikih ya. Ya, kita fokusnya ke sirah, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau ada sedikit pengetahuan seputar fikih, ya bisa kita turut ulas ya di sela-sela kita mengkaji sirah ini. Oh iya ya, ternyata sudah jam 6 ya. Saya sudah offside 1 menit ya. Ya, tolong diingatkan ya. Saya rasa cukup ya, teman-teman sekalian. Insya Allah kita sambung lagi nanti setelah sirah kita di pekan depan. Tema pembahasan kita adalah perjalanan Nabi ke Syam bersama Abu Thalib dalam urusan niaga, dan ternyata di situ ada sinyal-sinyal kenabian yang Nabi tebarkan, dan itu ditangkap oleh seorang pemuka Nasrani yang bernama Buhira. Ya. Mungkin ini saya rasa cukup. Kita lanjutkan pekan depan. Kita akhiri. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar ya. Kalau silakan nanti bisa ditonton ulang di YouTube. Ini